Kita lanjut halaman 41 kitab Nahwu Tatbiki. Masih bab i'rab al-i'rab. Mas'alatun muhimatun, masalah penting. Masalah ya masalah ini sudah jadi bahasa Indonesia, sudah diserap. Muhimmah, muhimmah itu yang penting. Soal. Ma faidatul ilmi bil mahalil i'rabi wal i'rabi takdiri lil kalimati. Ma faidah, apa manfaat al ilmu bil mahalil i'rab, ilmu tentang mahalil i'rab, i'rab mahali itu i'rab posisi. Wal i'rab takdiri dan i'rab takdiri li kalimah untuk suatu kata. Apa manfaatnya i'rab i'rab mahali, i'rab posisi, wa i'rab takdiri dan i'rab takdiri itu untuk kata. Jawab, Jim jawab. Lil ilmi bihima, untuk kedua itu ilmu, faidatun kabiratun, faidah yang banyak, yang besar, faidatun kabiratun. Li'anau yastahilu taujiyuhu, li'annahu li'annahu yastahilu taujiyuhul kalami, karena tidak mungkin, yastahil itu mustahil, yastahilu mustahil ya, mustahil apa tidak mungkin. Li'annahu, karena sungguhnya dia, yastahilu mustahil atau tidak mungkin, taujiyuhul kalami, eh, me- menghadapi suatu kata, ala ala pada analabdo, bahwa sesungguhnya dia lafat fa'ilun, misalnya itu apakah dia fa'il, au maf'ul bih, atau maf'ul bih itu kata, au mubtadaun, atau mubtada itu kata, illa kecuali, ba'da ma'rifati mahalilati, kecuali setelah mengetahui. Ma'rifah itu mengetahui, ma'rifatullah kan pengenalan terhadap Allah atau pengetahuan terhadap Allah. Ma'rifatu ba'da ma'rifati mahali, setelah mengetahui mahali labdi, posisi lafat atau jabatan lafat, minal i'rab, di dalam itu i'rab. Au al-haro au al-harokatu al-makduratu, au al-harokatu al-muqaddaratu alaihi. Mohon maaf ya. Au al-harokatu al-muqaddaratu alaihi, atau harokat yang muqaddar, yang takdir atas kata itu. Walaupun tidak ada harokatnya, tapi kita tahu, oh itu di situ ada fathah. Tidak ada harokatnya, oh kita tahu, oh di situ ada kasrah atau dhammah. Itu i'rab takdiri atau i'rab muqaddar. Nah, manfaatnya seperti itu. Jadi dengan i'rab itu kita tahu, oh ini fa'il. Kenapa? Itu marfu, tandanya pandoma. Dia musanna, tandanya alif. Dia jamak, tandanya wawu, ya. Kemudian itu maf'ul. Kita tahu dari mana? Tandanya dia fathah, harokat akhirnya. Atau kalau musanna, dia ya daya, ya tandanya ya. Wawu juga ya kalau mansub. Mubtada dia rofa. Dengan diketahui cirinya dia rofa, tandanya dengan domah, harokat huruf akhirnya. Nah, ini diketahui setelah mengetahui tempat i'rab dari lafaz tersebut. I'rab posisi dari lafaz tersebut. Atau harokat muqaddar, harokat yang dikira-kira. Karena tidak ditulis, tidak diucapkan, maka al-harokatu al-muqaddaratu. Kita tahu, walaupun tidak tertulis. Wa min al-fawa itu aiton, dan juga dari faidatun, jamaknya fawa itu. Dan juga faidah-faidahnya, annahu yastahilu. Sungguhnya tidak mungkin atau mustahil.
Tawa fi'il lafdi al-mabniyi wal mu'robi biharokati muqaddaratin illa ba'da ma'rifatil mahali al-irobi lil labdil mabniyi wal harokati al muqaddarati fil mu'robi biharokati muqaddaratin. Dan dari manfaat yang lainnya adalah anahu sungguhnya yastahilu tidak mungkin. Mustahil, yastahilu, mustahil. Dobtu memberikan dobet, dobet. Dobet itu memberikan harokat atau tanda. Tawabi illabdi, lafad pengikut. Lafad pengikut. Al-mabni wal mu'rad. Dia mabni atau mu'rab. Biharokatil muqaddaratin dengan harokat muqaddarah illa kecuali ba'da ma'rifatil mahalil i'robi. Kecuali setelah mengetahui mahalil i'rob, posisi i'rob lilab di mabni. Untuk mahalil i'robi lilabdi al-mani. I'rob lilabdi atau tetap mabni. Wal harokatil muqaddarati dan harokat muqaddarah yang dikira-kira karena tidak tertulis tidak diucap fil mu'robi pada kata yang mu'rob bi harokatin muqaddaratin dengan harokat yang muqaddar atau harokat takdiri atau harokat yang dikira. Masalun zalika misal minal mabni, contoh dari yang mabni, qauluhu ta'ala, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Mana yang mabni ini Pak dari kata-kata ini yang mabni mana? Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Surat Al-An'am 19. Coba cari fi'il mabni, kata yang mabni. Bisa isim, bisa fi'il. Yang mabni yang mana? Yang mabni yang mana? Hadza ya, hadza kan mabni ya. Al-Quran. Ya, Quran mufrad Pak. Bisa Qur'ani, bisa Qur'anu, bisa Qur'ana. Ya, mu'rab Qur'an. Tapi kalau hada mabni, hada selalu hada, tidak bisa menjadi hadi atau hadu. Walaupun posisinya dia maf'ul atau majrur atau marfu. Dia hada saja, nggak bisa hadu, hadi. Hada aja. Nah, kita lihat. Wa uhiya ilai hadzal Qur'an. Hada ini dia marfu atau mansub atau objek atau subjek maksudnya ya. Atau naibul fa'il. Wa uhiya dan diwahyukan ilaya kepadaku. Hadzal Qur'anu, ketahuan kalau begitu. Hadzal Qur'an ini adalah yang diwahyukan. Berarti dia fa'il ya, fa'il. Oh, maksudnya naibul fa'il ya, karena uhiya diwahyukan ini majul ya. Kalau majul setelahnya berarti naibul fa'il. Kalau naibul fa'il berarti hadza ini apa? Marfu. Hadza itu marfu. Marfu tandanya dengan doma. Kalau mu'rab, tapi karena dia mabni, dia tidak ada domanya, tapi kita tahu dia marfu. Marfu. Dia marfu. Hadza ini marfu. Sedangkan Al-Quran ini adalah tawabi yang mengikuti atau badal dari hadza. Kalau hadanya marfu, Al-Quran berarti marfu juga. Marfu'nya dengan tandanya doma. Tidak boleh wa uhya ilayya hadzal Qur'ani. Oh, kok Qur'ani? Hadza kan ini tawabi dari Quran kan tawabi pengikut dari hadza atau badal
dari hada. Kalau hadanya marfu, maka Qur'annya juga marfu. Harokatnya berarti doma. Nah, begitu. Nah, untuk memberikan harokat Al-Qur'anu doma itu, kita harus tahu posisi i'rab dari hada. Kalau posisi i'rabnya nggak tahu dari hada, maka nanti salah memberi harokat di Qur'anu. Karena hada itu mabni. Kalau mabni berarti dia bisa majrur atau mansub atau marfu. Tapi tandanya fathah terus ya, selalu fathah. Hada, karena nggak bisa hadi atau hadu. Baik, sampai di sini bisa dipahami, Pak? Mungkin diulang tak? Baik, diulang ya. Yang penentuan hada itu apa? Sebagai apa namanya tadi? Mm-mm. Iya, baik. Kalau misalnya ininya aktif, kata kerjanya aktif, berarti Allah mewahyukan kepadaku. Apa hadal Quran? Hadal Qurannya sebagai apa? Kalau Allah mewahyukan kepadaku ini Quran. Sebagai Objek. apa? Objek. Kalau objek hadalnya ini mansub. Berarti Al-Qur'annya barokatnya fathah. Qur'ana. Hadal Qur'ana begitu ya. Hmm. Ya, tapi karena ini pasif, kata kerjanya pasif, maka hadal Quran ini jadi naibul fa'il. Naibul fa'il selalu marfu. Berarti hada ini marfu. Kalau hadal marfu berarti Al-Quran harokatnya domah karena marfu. Tidak Al-Qur'ani atau Al-Qur'ana. Kira-kira bisa diikuti atau masih Ya, ada ya? ada. Sudah ya? Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan, Pak? Cukup Ustaz. Ya, baik. Jadi Quran itu adalah tawabi, pengikut dari hada atau badal. Kok badal? Iya, kalau Al-Qur'annya ini dihilangkan juga artinya nggak rusak. Uhiya ilayya hada. Diwahyukan kepadaku ini ditunjuk, maksudnya jelas. Atau kalau hadanya dibuang, uhiya ilayya Al-Qur'an. Al-Qur'anu. Jadi hada dan Al-Qur'an ini posisinya sama ya, Pak. Dia hada Al-Qur'an. Kalau sama posisinya, kalau hadanya marfu, Al-Qur'annya marfu begitu ya. Karena dia badal dari Quran, pengganti, maksudnya penjelas. Baik, kita lihat di sini. Jelas. Qaidah. Al-ismu al-muqtarinu isim yang mengikuti. Bi al dengan alif lam. Isim yang mengikuti. Bi al yang ada alif lam. Ba'da ismu isaroh. Setelah isim isaroh. Ini Pak, isim isaroh kan hada. Hada ini kan isim isaroh ya. Ada hada, hadani, ulaika, tilka. Itu isim isaroh. Isim untuk menunjuk. Kata tunjuk isaroh itu. Hada ini. Tunjuk. Qaidah al-ismu al-muqtarinu isim yang mengikuti atau isim yang menjadi pengikut. Yang ngintil ya bahasa Jawanya. Ngintil, ngikuti. Bi alif lam dengan alif lam. Ya, Al-Qur'an ada alif lamnya ini. Ba'da ismi isyarah, setelah isim isyarah. Isim isyarahnya ada hada. Yu'rabu badalan. Yu'rabu, dia di'irab sebagai badal. I'rab di'irab dengan badal. Posisinya sebagai badal. Kalau badal berarti harus sama i'rabnya dengan yang diikuti. Min ismi isyarati. Dari isim isyarah. Hadza fayat ba'uhu. Maka dia mengikuti fi i'rabihi dalam i'rabnya. Harokat akhirnya, bagian akhirnya. Kalau hadza ini rofa, maka Al-Quran juga rofa. Kalau hadza ini majrur, maka Quran juga harus majrur. Majrurnya nanti dengan kasroh Al-Quran. Kalau hadza ini mansub, maka Quran juga mansub. Mansubnya dengan fathah. Jadi Al-Qur'ana. Begitu ya.
Bisa dipahami ya, Pak? Ya. Mm-mm. Baik. Fil ayatil ula, pada ayat yang pertama masih wa uhya ilayya hadzal Qur'an. Waqa'a ismul isara, isim isara ada atau terjadi yaitu ada fi mahali raf'in, dalam posisi rafa, fi mahali raf'in, pada mahali itu posisi raf'in itu rafa. Naibu fa'ilin, yaitu posisinya sebagai naibul fa'il. Kenapa naibul fa'il? Karena kata kerjanya pasif. Masih. Mm-mm. Kalau kata kerja pasif tidak ada fa'ilnya, fa'ilnya tidak ditulis, fa'ilnya dihilangkan. Sedangkan maf'ulnya berubah posisi menggantikan fa'il, maka disebut naibul fa'il. Naibul itu pengganti. Fa'il, fa'il. Pengganti apa? Dalam hal posisi i'rab, walaupun tetap dia sebagai maf'ul, objek. Tapi i'rabnya, harokatnya, dia menggantikan fa'il. Fa'il marfu, naibul fa'il juga marfu. Faja'a, maka datang lafzu Al-Qur'anu marfu'an. Maka Al-Qur'an juga i'rabnya marfu, marfu'an, marfu. Li'anahu badalan. Li'anahu badalan. Li'anahu badalun. Ya. Li'anahu badalun minal ismi isaroh. Karena dia adalah badal dari isim isaroh hadza. Jadi, kenapa Qur'anu? Karena dia badal dari hada. Sedangkan hada, dia adalah naibul fa'il. Naibul fa'il, dia marfu. Marfu mestinya doma, tapi dia mabni. Jadi, domanya dengan cara fathah. Maka badalnya harus marfu juga. Karena Al-Quran itu mu'rab, maka domahnya nampak, dinampakkan dalam harokat domah rofa. Wa fil ayati saniyati waqa'a ismul isyarah hadza fi mahali nasbin fi mahali nasbin fi mahali nasbi ismi inna. Nah, baik kita lihat yang kedua. Inna hadza. Hadza ini posisinya apa, Pak? Setelah inna berarti Mansub. mansub. Kalau mansub harokatnya dengan Fathah. fathah. Tapi fathah di sini ini bukan karena dia mansub, tapi karena dia mabni. Ya dari sananya begitu begitu ya. Tapi dia posisinya mansub gitu. Ya kebetulannya dia fathah. Mansub. Ina mansub. Setelah ina pasti mansub ya. Isim ina. Nanti khobar ina baru rofa. Inna hada. Maka Quran dia adalah tawabi, pengikut dari hada atau badal dari hada. Karena hada ini mansub, maka Al-Qur'ana. Nah, ini mansub Al-Qur'ananya. Harokatnya fathah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Baik, makin jelas ya sampai sini ya, Pak? Ya. Jadi karena hadza sini mansub, kenapa mansub? Karena didahului inna sehingga menjadi isim inna. Karena mansub, maka badal dari hadza Al-Qur'an juga mansub. Berarti harokatnya fathah. Al-Qur'ana. Baik, yang ketiga. Yang ketiga. Qaulu ta'ala. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'ani liyadzakkaru. Baik. Hadza sini apa i'rabnya, Pak? Marfu, mansub, majrur. 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 Kenapa? Didahului oleh Belajar. huruf jarfi. Maka badal dari hadza dia majrur juga dengan cara kasroh. Hasilnya Hadzal kasroh ya. Qur'ani, betul. Dia mengikuti sini. Artinya Tawabi hada itu sebenarnya hadiah, karena itu mabni jadi tetap hada ya. betul. Karena mabni tetap hadza. Dia nggak nerima perubahan, selalu hadza. Tapi kita tahu, karena hadza ini majrur oleh fi, maka badal dari hadza harus majrur. Kita berikan Al-Qur'ani. harokat pada Al-Quran dengan ni kasrah. Nah, begitu Pak. Jadi
Untuk faedah mengetahui i'rab posisi itu kita bisa memberikan harokat. Ini fi hada kok fathah, maka ini harus fathah nih Qur'ana. Bukan, sesungguhnya dia kasroh gitu ya, karena ada fi, cuman dia mabni. Wah, begitu. Sampai di sini jelas, Pak? Ya, Nah, jelas ya. jelas. Alhamdulillah ya, ini manfaat dari i'rab ya, salah satunya seperti ini. Ya. Wa fil ayati saniyati wa qalimu surhada fi mahali nasbin. Kenapa? Karena isim isna. Ismu isna. Ismi inna. Isim dari inna. Baca lafdzul Quran, maka datang itu lafad Al-Qur'ana mansuban dalam keadaan mansub. Mansubnya dengan fathah. Ini yang kedua ini ya. Fathah ini. Yang inna hadal Qur'ana yang kedua. Kemudian wafil ayati salisa wa qalimu hada fi mahali jar. Isim isyaroh hadanya fi mahali jar pada posisi jar. Kenapa didahului huruf jar? Didahului huruf jar fi ini fi. Fi mahali jar fi hal jar dengan huruf jar. Faja'a labdul Qur'an majrurun, maka datang atau berada lafaz itu Quran dalam posisi majrur didahului huruf jar, maka ini harokatnya kasroh al-Qur'ani di anahu, karena itu lafaz Al-Qur'an badal mengganti minal ismi isaroh, dari isim isaroh hadza. Watakulu, dan kamu juga bisa katakan, coba Pak Supomo atau Pak Arianto baca ini yang di dalam kurung. Silakan. Hadarahu wal ibraq. Iya, ini semisaroh haulai. Hadoroh haulai. Silakan baca. Irjilu ya. Ar-rijalu. Arija. Hadoroh haulai ar-rijalu. Kemudian ra'aitu haulai ar-rijala. Kemudian marartu bihaulai ar-rijali. Ini fokus pada rijalnya ya. Harokatnya ganti-ganti. Yang pertama ar-rijalu, yang kedua ar-rijala, yang ketiga ar-rijali. Kok bisa berubah-ubah? Ya, tergantung i'rab posisinya dia sebagai apa. Hadoro, telah hadir. Haulai rijal, ini para laki-laki semua ini. Jadi haulai rijal dia maf'ul atau fa'il, pelaku atau objek. Telah hadir para laki-laki ini semua. Arijal, laki-laki ini semua itu fa'il atau maf'ul Pak di sini? Subjek atau objek? Hah? Subjek ya? Fa'il. Telah datang para laki-laki semua. Jadi pelaku atau yang dikenai pekerjaan ini? Arijal itu. Pelaku dan Pelaku, betul. Kalau pelaku marfu atau mansub? marfu. Marfu, betul. Dia tandanya doma. Marfu. Dia fa'il. Kemudian ro'aitu haulai rijal. Ro'aitu aku melihat haulai rijal. Para laki-laki ini. Jadi ar-rijal haulai rijal ini mansub karena apa? Karena Objek atau subjek? objek, Ustaz. Objek, betul. Objek, ya objek. Ro'a itu aku telah melihat, haulai rijal, ini para laki-laki ini. Laki-laki. Ya, dia objek. Kalau objek, dia mansub. Jadi haulai ini mansub. Kok haulai bukan haula'a? Karena dia mabni. Maka pengikutnya yang mu'rab, dia dengan cara fathah ar-rijala. Hadoro haulai, hadoro telah hadir.
Kok tidak haula'u? Karena dia mabni haula'i. Walaupun mabni dengan harokat kasroh ini sesungguhnya dia marfu' rofa. Maka dinampakkan pada tawabi'nya, pengikutnya, badalnya dengan cara rofa domah arijalu. Karena subjek atau fa'il. Kemudian marortu bihaulai arijali. Marortu, aku lewat dengan para laki-laki ini. Haulai, haulai ini majrur oleh huruf bi. Bi ini kan huruf jar. Haulai. Tapi i-nya ini bukan karena ada jar, tapi karena dia mabni. Ya kebetulan aja i. Maka dinampakkan majurnya pada tawabiknya pengikutnya. Badal dari haulai ar-rijali. Di sini jadi kasroh. Dan dia majrur. Majrur. Ya. Ya, baik. Bisa dipahami Pak sampai sini? Kalau yang ketiga itu posisinya jadi apa, Tat? Yang Apa ketiga. namanya? Kalau tadi kan yang utama dia sebagai subjek Uh, dan objek. Kemudian uh, kalau ketiga itu apa majur gitu aja atau gimana, Tat? Dia Namanya? maf'ul ya, sebenarnya maf'ul. Oh, maf'ul. Maf'ulnya bentuknya jar majrur. Oh iya iya. Didahului bi ini ya. Maror tuh karena failnya kan tuh aku ya. Aku lewat maror tuh itu. Aku lewat berarti failnya tuh ini saya. Bihaula irijal dengan ini para laki-laki. Berarti dia maf'ul ya. Maf'ul. Maf'ulnya dalam bentuk jar majrur. Baik, kita lanjut. Masalah. Wa masalu zalika dan permisalan yang tadi minal mu'robi biharoatil muqaddarah dengan harokat muqaddarah, harokat yang dikira-kira. Harokat dikira-kiranya pada haulai ini ya Pak. Haulai mestinya haula'u dia. Atau haula'u. Dia marfu. Tapi karena dia mabni tetap kasroh haulai. Ro'a itu haula'a mestinya. Tapi dia kasroh juga karena dia mabni. Ya, baik. Qauluhu ta'ala lilladzina aksanu al-husna wa ziyadatun. Al-husna, al-husna ini. Apa ini? Lilladzina aksanu. Ini jumlah fi'liyah atau mubtada ismiyah ini? Lilladzina aksanu ini kalimat ini jumlah fi'liyah atau ismiyah, Pak? Dia Bismillah, kalimat Tat. yang didahului oleh isim atau fi'il? Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadatun. Kan kalimat ada dua ya, kalimat jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il kata kerja dan jumlah ismiyah yang didahului oleh isim. Sekarang lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadatun ini jumlah fi'liyah atau ismiyah? Pilih ya, Tat. Tahu dari mana Pak kita bisa Lila, menjawab? liladi itu kan fi'il, Tat. Lilati Aladi, itu isim, aladi. Pak. Nah, lilati itu isim. Oh, ini. Iya. Berarti Dia namanya isim ismiyah ya? mausul. Isim mausul. Oh, Kata sambung lilati ini. Aladi, aladi itu Uh, zatnya. Jadi dia jumlah ismiyah. jumlah ismiyah. Betul. Kalau jumlah ismiyah berarti ada mubtada, ada khobar. Iya. Ada ismiyah. Bismillah. Ada mubtada, ada khobar. Kalau jumlah fi'liyah, ada fi'il, ada fa'il. Ya, ya, ya. Ya, ini jumlah ismiyah. Al-husna itu mubtada'un mu'akhorun. Mubtada mu'akhor. Mubtada itu apa? Kata yang menjadi awal tapi diakhirkan mu'akhorun. Jadi sebenarnya al-husna lilladzina ahsanu. Gitu ya. Sebenarnya ini mubtada. Tempatnya di awal. Jadi al-husna lilladzina ahsanu. Al-husna wa ziyadatun. Ya. Al-husna itu kebaikan, wa ziyadatun dan tambahan.
tambahan kebaikan lilladzina ahsanu itu ya Pak. Jadi ini al-husna itu mubtada'un mu'akhirun. Mubtada yang dikebelakangkan, digeser, ditarik ke belakang. Mubtada Nah, sesungguhnya dia di depan. di akhir. Iya. Marfu'un, marfu. Kenapa? Mubtada selalu marfu. Mubtada selalu rofa. Nanti khobar selalu rofa juga. Jadi mubtada dan khobar itu kan sama ya, selalu rofa, marfu. Bidomatin muqadaratin. Bidomatin muqadaratin. Dengan domah muqadarah. Harusnya di sini Yang ada harokat domah ya. Al-husna'u. tentu mau Ustaz. Domah. Kenapa? Karena dia mubtada. Iya. Domahnya Bilang enggak. gimana? Ya, domahnya tidak ditulis karena asikolu ya al-husna'u kata mereka berat. Jadi tidak ditulis askuna al-husna. Mubtada mu'akhor marfu dalam keadaan rofa, rofanya dengan domah muqaddarah. Domah yang dikira-kira karena tidak tulis. Lita'adzuri karena berat atau karena suatu alasan yang sulit untuk diucapkan. Lita'adzur. Ada uzur di situ ya. Ada alasan yang susah untuk diterapkan. Kata mereka begitu. Ziyazatun sedangkan ziyadah itu adalah maktuf. Maktuf itu pengikut dari husna. Kalau pengikut i'rabnya harus sama. Husna itu kan marfu. Marfu'nya dengan apa? Domah muqaddarah. Domah muqaddarah kenapa? Karena dia mubtada. Mubtada harus marfu. Walaupun domahnya tidak nampak, maka kata pengikutnya berikutnya harus nampak ketika dia mu'rab ya, isim atau kata murad. Di wajiyadatun dinampakkan dalam tun di sini. Ziyadatun maktuf kata yang diatafi atau yang disambung dengan wa ini. Wawunya ini kan wawu atop nih. Alal husna kepada husna. Kalau maktub berarti i'rabnya harus sama. Kalau husna itu marfu rofa, ziyadatun harus rofa juga. Marfu'un marfu wa alamat raf'ihi dan alamat rafa'nya domah ad-domatu ad-dohiratu. Domah dohirah karena dia nampak ini ya. Ziyadatunnya domahnya dohirah. Domahnya nampak jelas. Dohir atau nampak. Baik, sampai di sini ada yang aneh Pak yang mau disampaikan sebelum dilanjut? Ada tidak? Tidak? Jelas? Ya sebenarnya ada, artinya tadi penentuan apa namanya tadi yang irab yang disembunyikan itu loh. Artinya kalau awalnya tadi saya pikir al-aksanu itu kan rofa ya marfu terus al-husna itu mansub tadi saya pikir begitu. Iya. Iya. Dia diawali oleh lilati. Lilati ini gitu. adalah mausul. Berarti ahsanu ini silah ya. Silah. Mausul silah. Karena ini jumlah ismiyah. Didahului oleh isim. Lilati isim. Silahnya berupa kata kerja. Ini kadang rancu di sini ya. Ini jumlah fi'liyah atau ismiyah? Ada ahsanu nih, fi'liyah. Gitu ya. Oh, bukan, dia didahului lilati. Lilati ini isim. Nah, isim mausul. Namanya kalimat lilati na'asanu itu adalah mausul silah. Mausul silah. Lilati na'asanu. Mausul silah. Berupa kalimat mausul silah. Jadi kalau dirubah al-husna wa ziyadatun lilladzina ahsanu. Jadi al-husna wa ziyadatun kebaikan dan tambahannya, tambahan kebaikan lilladzina ahsanu diperuntukkan oleh orang-orang yang berbuat kebaikan. Gitu ya.
kebaikannya itu bertambah. Jadi apapun, sekecil apapun kebaikan kita, Pak, itu akan menambah kebaikan berikutnya. Jadi kalau kita awali pagi dengan sholat subuh yang baik, bagus, meningkat dari hari kemarin, insya Allah amal hari ini akan lebih baik dari hari kemarin, begitu ya. Karena sekecil apapun perbuatan baik, amal soleh itu dia seperti bola salju yang menggelinding makin membesar. Tapi kalau diawali dengan keburukan atau dosa, ini sholat subuhnya kurang bagus dibanding hari kemarin. Kemungkinan hari ini kualitasnya juga turun. Karena berpengaruh itu. Ya. Kekurangan amal atau tidak sempurnanya amal itu berpengaruh pada kurangnya sempurna amal berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi, al-husna wa ziyadatun, kebaikan dan tambahan kebaikan itu lilladzina ahsanu, diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, memperbaiki amalnya. Ahsanu kan memperbagus ya. Itu seperti Perbagus di surat amal. Al-Isra ayat 7 tadi ya. Iqra ayat 7. Coba Al-Isra dibaca, Pak. ayat 7. Al-Isra. Al-Isra ayat 7 gimana, Pak? In ahsantun li anfusikum. Wa in Nah, asatum falaha. balaha. Iya, betul. Kebaikan Iya. itu akan kembali kepada diri. Artinya itu ya semakin tambah ya. Betul. Ya. In asantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan balik lagi padamu. Maksudnya nambah baik lagi. Nambah baik ya. Nambah baik. Wa in asatum fala, dan jika kamu berbuat buruk, ya nanti keburukan itu balik. Maka kalau kita mendapati amal saya kurang ini, maka cepat-cepat harus ditambal, Pak. Tambal ya. Soalnya hari ini, mohon maaf ya, subuh telat nih. Maka tambal dengan amal yang lain supaya buruknya amal ini tidak merembet menjadi menambah buruk-buruk amal kita selanjutnya. Harus cepat ditambal. Caranya tambal gimana? Sedekah lebih banyak, baca Quran lebih banyak hari itu ya. Ikhtiarkan begitu maksudnya. Untuk nambal amal yang kurang tadi. Harus cepat-cepat. Ya, baik. Kita lanjut ya. Qauluhu ta'ala inna sofa wal marwata min sya'airillah. As-sofa ismu ina. Isim ina. Berarti apa, Pak? Isim ina itu marfu atau mansub? Mansub. Isim ina mansubun. Mansub ini. Ismu ina mansubun. Mansubnya dengan apa? Bifathil muqaddaroti li ta'adzuri. Bifathil muqaddaroh dengan fathah muqaddaroh li ta'adzur, karena suatu alasan. Karena tidak mungkin untuk diberikan. Jadi inna sofa'a harusnya ya, karena mansub. Inna sofa'a. Karena ini mansub, maka setelah diberi wawu atop, yang maktubnya juga harus sama. Mansub juga, mansubnya dengan cara fathah. Fathahnya doiroh ya, karena marwata ini mu'rab ya. Inna sofa wal marwata. Tidak boleh inna sofa wal marwati atau wal marwatu, karena dia maktubnya ke asofa. Asofa ini mansub, maka al marwata juga mansub. Walaupun mansubnya dengan cara fathah muqaddarah ini ya, yang asofa. Inna mansub. Isim ina asofa ini adalah isim ina mansubun, mansub bifathil muqaddarati li ta'atur. Al marwata maktuf, isim yang diatofi oleh wawu atof ya, diatof. Ala asofa maktub pada asofa, karena asofa ini mansub. Wa alamat tu nasbihi, dan alamat nasabnya al-fathatu dohiratu, fathah dohiro, yaitu al-marwata. Fathahnya muncul karena dia memang mu'rab, bisa mu'rab. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah bagian dari syiar Allah. Syiar itu apa ya? Promo ya, iklan, promo. Iya, syair. Ya. Kalau iklan promo memang harus diberitakan, harus disebarkan, digaungkan gitu. Kenapa iklan? Bukan. Iya betul, digaungkan.
Kemudian yang ketiga, qauluhu ta'ala. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huwaladzi dialah zat arsala yang mengutus atau mengirimkan rasulahu rasul-rasulnya bil huda dengan petunjuk wa dinil haq dan agama yang hak dan agama yang lurus. Nah, baik, fokus pada al-huda. Al-huda ini harokatnya apa ini? Itu ya. Harus tahu ini posisinya. Huwaladzi. Nah, huwaladzi bil huda. Bil huda ini isim majrur bil ba kan. Majrur. Didahului oleh bi. B. Hmm. Setelah ada Kenapa wawu kata? atop, maka dia harus majrur juga. Dini, nggak boleh dina atau dinu. Kenapa ada wawu atop? Wawu atop ini diikat oleh posisi huda ini sebagai apa? Dia majrur dengan kasroh, ya. Kasrohnya kasroh muqaddaroh bil hudai. Tapi tidak ditulis, maka wadini. Tidak boleh dinu atau dina. Dinil hakim. Huda ismur majrur bil ba, isim majrurnya dengan ba, nabi bil huda. Wa alamatu jarrihi dan alamat jarnya al kasratu al muqaddaratu li ta'aduri. Karena suatu alasan yang tidak mungkin untuk diucapkan atau diberikan harokatnya. Dinu, dini, ini dini, maktuf adalah isim yang diatofi oleh wawu atop ini. Wawu atop ini maktufnya kemana? Ke huda. Karena huda ini majur, maka dini ini kasroh. Ya, tidak boleh dina atau dinu. Maktufun ala huda. Maktuf pada isim huda. Majrur juga, karena huda ini majrur. Wa alamatu jarhi dan alamat jarnya kasroh dohiro. Karena dini ini dia mu'rab. Bisa ini maksudnya isim mu'rab. Ini huda juga mu'rab ya. Coba dia takdiri ya. I'rabnya i'rab takdiri. Kalau dini ini i'rabnya dohir. Wa alamatu jari al kasroh dohiro. Kasroh yang nampak jelas. Dini. Kasrohnya jelas. Baik, baca Pak yang di kurung ini silahkan. Baca Pak. Ayo salah satu atau boleh berdua baca samaan. Al-Dur al-Fatah al-Fatah Al-Fatah. al-Fatah Al-Fadilah. Iya, kemudian ro'a itu Ra'aitu al-Fatah al-Fadola Al-Fadilah. 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 Kemudian Salim tuh Salim tu alal Fatah. Salim tu al-Fatah Fadl. al-Fadl. Iya, betul begitu. Fokus kepada mana? Pada Fadilu, Fadila, Fadili ya. Harokatnya kok ganti-ganti ini. Kenapa? Ya, kita lihat i'rabnya. Hadoro telah hadir. Al-Fata, pemuda Al-Fatil yang memiliki keutamaan. Jadi Al-Fata, Al-Fatil ini posisinya subjek atau objek, Pak? Subjek. Subjek, ya, subjek. Kalau subjek harus marfu. Betul? Marfu. Nah, marfu'nya dengan doma. Karena doma ini sebenarnya al-fata'u di sini. Jadi al-fatil itu mengikuti al-fata. Walaupun tidak ada harokatnya, tapi dia harus ikut. I'rabnya al-fata adalah marfu karena subjek, maka al-fatil juga harus marfu. Marfu'nya dengan doma zahira. Jadi harusnya al-fatayu itu tadi. Al-fata'u. Oh, al-fata'u ya. Al-fata'u. Tapi kan nggak muncul itu karena berat di lisan. Kemudian ro'a itu aku melihat al-fata al-fatila. Al-fata di sini objek atau subjek? Ro'a itu aku melihat al-fata pemuda.
objek, Objek. Kalau objek mansub atau marfu? mansub. Mansub. Maka pengikutnya dari al-fatah ini juga harus mansub. Ini al-fatah A ya. Maka dia juga mansub al-fadolah. Salim tu alal al-fatah al-fatili. Nah, salim tu. Al-fatah ini harokatnya apa, Pak? Setelah didahului ala majrur kan ya? Ya, Majrur mestinya al-fatai. Karena majrur ini al-fatilnya juga ikut. Nah, ikut pada harokat atau irob dari al-fatah. Jadi al-fatili. Ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa diambil manfaat ya dari pertemuan hari ini. Pusing tidak, Pak? ya ada sedikit nama Pak. Ya, tapi bisa dipahami ya, bisa Ya, diikuti. insya Allah bisa. Alhamdulillah ya, Halo, mudah-mudahan Pak. paham, Ustaz. Walaupun sedikit-sedikit, mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaat dari pertemuan pagi ini. Kita tutup dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz minta